Formal aja. Enggak, kadang miris. Apa? Nah, kalau lihat berita di sosial media, banyak fresh graduate kita sulit untuk mencari lapangan kerja. Fresh graduate. Fresh itu apa? Segar, Graduate. tingkatan. Graduate kok tingkatan. Gradasi gitu. Graduate. Kalau gradasi warna itu kan, Graduation. warnanya kan meningkat, meningkat cerah atau Oke. Oh, meningkat cerah. gelap. Tapi lebih ke kelulusannya. Lulus ya. Ya, lulusan awal. Fresh graduate. Baru saja lulus. Ya. Just. Fresh graduate. Jadi lowongannya tulisannya ini. Butuh fresh graduate dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Padahal Pak, baru saja lulus. Maksudnya gini, kalau ngomong serius ya Gia. Ngomong serius nggak ada guyonan. Lulusan sarjana lulusan awal atau fresh graduate ya, yang baru aja lulus, itu kalau tidak diberi kesempatan kerja, ya apa caranya bisa oleh pengalaman kerja. Terus. Tapi kan ada juga tempat kerja yang benar-benar fresh. Contohnya Banyak. Punchline ini. Bukan. Bikin punchline. Enggak. Kalau ngomong serius. Nah, iya, ngomong serius itu. Kalau saya serius sampean punchline ya. Oh ya, ada. Gak sampai serius, aku punchline ngono loh. Iya. Yang kompak lah. Singkup. Ya, kembali lagi ke kesempatan bekerja ketika dia baru saja lulus. Jenenge kemungkinan pasti hanya ada 2. Tidak akan ada lebih dari 3. Ya, 2 tidak lebih dari 3, kurang dari 4. Kurang dari 4. Salah. Terus Kurang dari 2. 2. Benerin 2 kurang dari 4. Tidak akan lebih dari 2. Pertama. Maka hanya ada 2 karena tidak lebih dari 2. Ya. Pertama. Pertama ya sudah masuk kriteria tadi karena hanya ada 2. Pertama dan kedua. Isinya apa? 1. Oh, 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kriterianya ada 2. 1. Baik dan berbudi pekerti luhur. 2. Mau bekerja keras dan suka tolong menolong. Itu pramuka ya. Pramuka. Pertama menurut saya ya kalau bicara kemungkinan itu ada dan tidak ada. Lowongannya. Iya. Kalau lowongannya. Kerjaannya. Yang benar-benar fresh, benar-benar dia itu mau menampung yang baru saja lulus. Itu pasti ada. Tapi untuk perusahaan ketika dia mengakomodir fresh graduate, itu juga effort juga loh untuk perusahaan. Mendidik, betul. Terus mematangkan dari sisi kinerja, attitude dan pola pikirnya. Itu kan butuh tahunan, minimal 2-3 tahun lah. Makanya kalau di luar negeri ya, pelajaran attitude itu ya di luar mana? Konoha sana. Mana contohnya? Ya selain dari negara ini. Mana? Harus sebutnya. Iya tuh. Harus disebut. Data harus valid. Kalau mau bicara valid itu jangan di meja ini. Minimal informasi itu harus jelas. Oke. Kalau nggak salah Cina. Benar berarti? Benar. Kalau nggak salah? Iya. Kalau nggak salah berarti benar. Benar ya? Iya. Ya. Kalau nggak benar berarti? Jadi di mana pendidikan budi pekerti itu berada di usia dini. Berarti selain budi dan pekerti tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Hanya 2 orang. Pendidikannya hanya 2 orang toh, iya, pekerti. Budi pekerti. Kembali lagi ke Cina. Keluar dari punchline. Tidak ada yang bisa disalahkan memang ketika memang harus menyekolahkan, mendidik selama kurang lebih berapa tadi hitungannya?
2-3 tahun lah. 2-3 tahun itu baru bisa bekerja dengan baik. Itu sebenarnya nggak ada yang bisa disalahkan. Kenapa sih kita harus mencari orang untuk disalahkan? Kira-kira kenapa? Karena Kenapa sih harus ada korban? Ketika dia nggak salah, dia nggak pandai main bola. Ketika dia nggak salah, Nggak pandai main bola. dia nggak pandai main bola. Hubungannya apa ini? Muhammad Salah. Wah, Muhammad Salah. Wis rek. Aduh. Punchline kumis. Jadi sampai mana tadi? Bola. Salah. Salah. Terkait dengan kesalahan. Saya itu pernah membayangkan gini. Wong sama-sama manusianya, sama-sama berada di ekosistem yang sama. Benar. Di ekosistem yang sama. Tapi kenapa harus ada yang merasa dirugikan dan harus ada yang merasa diuntungkan? Jadi kalau bicara kembali lagi ke salah dan benar tadi, wis salah. Ketika memang harus ada hukuman, kenapa sih harus ada yang dihukum dan kenapa harus ada yang tidak dihukum? Saya agak sakit perut untuk segera mencari sesuatu ya. Hubungannya dengan first graduate itu tadi apa? Yaitu tadi, tidak ada yang bisa disalahkan ketika dia harus dipaksa, bukan dipaksa sebenarnya. Dia itu harus mengikuti program, oh ini harus memang mengenyam 3 tahun, 2 tahun, itu memang prosesnya lama. Tapi mau apapun itu, semua pekerjaan sebenarnya semua itu bisa di-handle kok. Entah itu belum pernah mengenyam pendidikan, ini kalau lepas dari pendidikan, kuncinya hanya ulet. Ulet itu hanya 3. Memang kalau pinter mungkin, kalau fresh graduate mungkin pinter ya biasa lah ya, karena fokusnya hanya di studinya. Tapi kalau untuk masalah attitude itu mungkin yang mendidiknya akan lebih lama. Jadi kalau attitude itu seperti kayak apa yang orang tua kita sering bilang, attitude di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Makso. Rotok makso, nah apa-apa. Sebenarnya mau ada live musik seperti ini. Oh iya. Itu. Oh iya. Iya, alhamdulillah. Ada live musik. Oh iya, malam minggu, bro. Malam minggu. Kembali lagi ke ulet tadi. Ulet itu musik. ulet itu sebenarnya hanya 3. Kok ulet sih? Iya. Attitude. Kenapa tadi saya bilang uletnya? Keuletan untuk bekerja. Keuletan untuk bekerja. Jadi apapun background pendidikannya, yang penting ulet. Pekerja keras ya. Pekerja keras kalau ulet. Iya. Kembali lagi ke urutan. Fresh graduate, susah mencari kerja, harus ada syarat. Kemudian kenapa itu harus dipersyaratkan? Kemudian ketika tanpa syarat bagaimana? Kan gitu. Memang secara bicara peluang saja itu peluangnya memang sudah sangat beda jauh. Tempat kerja sama dibandingkan peluang fresh graduate tadi. Itu kalau mau apple to apple membandingkan antara tempat kerja dengan yang lulus, jumlah yang lulus. Itu memang sudah sangat kompetitif. Apa kompetitif? Persaingannya itu memang harus se-feminin mungkin. Kenapa harus feminin? Karena ketat. Ketat. Iya, Feminim. Harus ketat. Iya. Ketat. Feminim. Jadi kebanyakan generasi sekarang itu kan pakai celana yang susah dibuka gitu. Itu memang ada tujuannya. Biar feminim. Enggak, biar susah dibuka. Biar susah dibuka saja. Dibawa kemana? Balik lagi ke tadi. Apa tadi? Ketat. Feminin ketat. Persaingannya ketat.
persaingannya sangat ketat. Memang benar. Maka memang harus ada keuletan dan kemandirian. Jadi kalau rumus dari awal itu salah satunya kalau menurut saya itu memang ada beberapa pembicaraan terkait dengan mandiri ini salah satunya. Kemandirian itu, tapi salah satunya dipakai tidak bisa ke BRI-an, ke BNI-an, ke Bank Jatiman, ke BCA-an gitu ya. Iya. Ya nggak bisa. Ya, satu kata mandiri, itu mandiri itu. Sampai mana tadi? Apa tadi? Sampai lupa. Itu jangkrik. Saya bicara apa tadi? Mandirian. Kemandirian. Salah satunya ada yang bilang untuk menggembleng mental itu ada beberapa orang yang memang itu sangat-sangat menekan untuk bekerja dengan orang lain. Maksudnya menekan untuk bekerja? Untuk mendapatkan gemblengan mental tadi. Satu pelajaran yang harus didapat itu adalah susahnya mencari uang. Katanya sih seperti itu. Ketika konsepnya itu langsung bisa mandiri, menurut saya sih ya lebih enak, lebih pas. Tapi ada beberapa orang yang memang harus melewati itu. Nggak apa-apa. Karena kurikulum pendidikan atau kuliah kita, apakah itu diajarkan untuk mandiri juga? Dalam artian fresh graduate nggak usah langsung kerja di perusahaan. Kamu belajar mandiri, menghasilkan uang sendiri dengan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya sebenarnya bisa, cuman bagaimana membuat keilmuan untuk ya jawabannya tetap dua sih, bisa dan tidak. Bisa mempengaruhi dan tidak bisa mempengaruhi. Tapi ya belum full penuh. Fresh graduate susah mencari, harus ada syarat bagaimana membentuk dari awal. Kemudian ini tadi sudah ada komedinya belum? Ada beberapa. Nggak ada. Ini ada sama sekali. Nanti diupload atau tidak tahu ini.